Pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara resmi dimulai dengan prosesi groundbreaking di Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sekolah ini menjadi bagian dari program unggulan pemerintah dalam mencetak generasi emas yang siap bersaing di tingkat global selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Prosesi ini dihadiri oleh Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Kemala Bayangkara, Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Dalam doorstopnya, Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo menekankan bahwa pembangunan SMA KTB merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi akademik, kepemimpinan, serta karakter unggul. SMA KTB dirancang sebagai sekolah unggulan berbasis asrama dengan fasilitas modern guna mendukung pembelajaran holistik, kurikulum internasional, baccalaureate atau IB yang diterapkan akan memberikan keseimbangan antara akademik, pengembangan karakter, serta soft skill yang dibutuhkan dalam kompetisi. Acara ini juga ditandai dengan penyerahan surat keputusan izin pendirian SMA KTB dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat kepada Ketua Pembina YKB. Selain itu, Irwasum Polri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berperan aktif dalam proses pendirian sekolah ini, termasuk Bupati Bogor, Kapolsek Gunung Sindur, serta tokoh masyarakat Bapak Ade Eno. Sebagai bentuk kepedulian sosial, acara ini turut diisi dengan penyerahan bakti sosial kepada mahasiswa, pelajar SMA, dan masyarakat eks-penggarap lahan. Ini saya didampingi sama Pak Tusa, kemudian Prof. Dwi, dan teman-teman dari Yayasan Kader Bangsa melaksanakan kegiatan groundbreaking pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara. Kegiatan hari ini merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Presiden dalam rangka untuk mempersiapkan secara dini generasi-generasi muda Indonesia, yaitu menghadapi bonus demografi di 2035 dan juga Indonesia Emas tahun 2045. Mempersiapkan generasi-generasi muda untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2025 adalah salah satunya mewujudkan SMA unggulan. SMA unggulan yang akan diprogramkan oleh Bapak Presiden tentunya sangat banyak. Tahun ini ada 4 sekolah unggulan, kemudian untuk tahun berikutnya ada sekitar 20 sekolah unggulan lagi yang akan dibangun. Polri bersama dengan filantropi dan seluruh pihak berkontribusi dalam rangka untuk pembangunan SMA unggulan dalam rangka sekali lagi mewujudkan generasi-generasi emas Indonesia agar Indonesia menjadi lebih maju dan betul-betul Indonesia menjadi negara-negara yang tidak kalah bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Saya rasa itu yang perlu disampaikan. Baik. Salah satu tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itulah kenapa Bapak Presiden Republik Indonesia punya program sekolah unggulan dan sekolah rakyat. Sekolah unggulan dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kelebihan khusus yang merupakan sebenarnya amanat Undang-Undang Sisdiknas 20/2003, di mana di situ pasal 5 menyatakan anak-anak yang memiliki kelebihan itu perlu ada pendidikan khusus, dan ini adalah penjawatahan dari amanat undang-undang. Dan untuk sekolah rakyat itu adalah untuk membantu mereka yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang terbaik dari usia dini SD, SMP, SMA untuk memutus rantai pendidikan. Jadi 2 program ini menjadi program unggulan Bapak Presiden yang kita harus gotong royong sama-sama mewujudkannya, baik ada yang dari APBN dan juga sebagian besar dari non APBN. Beri tentang IB. Jadi sekolah IB berasrama ini penting karena kita tidak hanya punya cita-cita untuk mewujudkan anak-anak yang cerdas yang mampu berkompetisi di dunia global, tapi kita juga ingin mencetak para pemimpin masa depan yang bisa menjadi andalan Indonesia di tahun 2045. Nah, kenapa kok kita harus berasrama dan kenapa kok kita harus IB? Karena IB itu sudah terbukti sebagai kurikulum yang paling komprehensif. Dari soft skill-nya, dari akademiknya, dari social skill-nya, itu semuanya dibangun secara seimbang. Lalu, kenapa berasrama? Karena kita ingin memastikan bahwa setiap anak-anak itu bisa tumbuh sebagai potensi generasi pemimpin yang maksimal. Jadi, semua fasilitas yang ada di asrama itu mungkin tidak ditemukan di rumah, dan kita sediakan untuk belajar, untuk mengembangkan kepribadian, dan juga untuk melatih hal-hal yang kalau kita tidak asramakan, mereka nggak akan pernah mengalami itu dalam hidupnya.